tahun lalu proposal saya juga kaitannya dengan perubahan iklim. Next. Nah, ini penerima tahun lalu, jadi ada 63 universitas di Indonesia, 50 universitas di Australia, ada 3 dari institusi pemerintah Australia, ada 2 dari institusi pemerintah Indonesia, ada 39 tipe organisasi lainnya. Jadi di luar universitas maupun lembaga pemerintah, dan ada juga 2 dari politeknik, gitu ya. Nah, kita lihat tuh kan, semuanya benar-benar Java sentris. Ini pun ada di daerah Maluku, Mataram, Sulawesi, Kalimantan, itu bukan sebagai lead project-nya, tapi sebagai lebih kayak co-lead, kayak project saya libatkan dari Mataram, maka ada titik di situ. Jadi kebanyakan lead-nya itu memang Java sentris gitu ya. Kemudian ini subtemanya, saya nggak bisa jelaskan karena nggak kelihatan. Kemudian ini GETSI kategorinya ya, ada gender, indigenous, kemudian juga ada disability. Next. Nah, tahun ini temanya Digital Transformation in Health, Energy, and Food Security, including Blue Economy. Next. Nah, intinya gini Bapak Ibu ya, ini juga alhamdulillah juga ya, maksudnya saya kira kan sama kayak tahun lalu. Saya benar-benar baru hari ini membaca panduannya, ternyata beda sekali. Dan saya juga bersyukur, maksudnya ternyata dengan saya berbagi ini secara tidak langsung mengharuskan saya juga harus membaca. Ya, jadi panduannya sendiri ada sekitar 60-an halaman, jadi jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Dan jadi lebih detail, tapi lebih detailnya itu adalah lebih kayak gini, gimana kita nanti mengisi misalnya kaitannya dengan GETSI markernya gitu. Jadi di situ ada panduannya. Jadi tips yang pertama adalah Bapak Ibu baca panduannya secara detail. Sama lah ya kayak kita membimbing mahasiswa kita ikut PKM, pasti selalu bilang baca panduan, ikuti panduan. Jadi teman-teman yang mungkin saya share juga expression of interest saya tahun lalu itu jangan diikuti karena berbeda template-nya, formatnya ya. Itu pesan saya. Jadi jangan sampai tersesat. Uh, saya jadi merasa bersalah juga karena saya udah sharing kemana-mana ternyata beda gitu ya. Saya benar-benar baru lihat pagi ini, makanya pagi ini saya nggak ke kampus, saya benar-benar membaca panduan dan ini benar-benar semua saya ambil dari panduan ya. Ini tentang koneksinya, next, mungkin saya lewati saja. Ya, ini jadi tujuan yang kali ini kan digital transformation, pastikan nanti riset Bapak Ibu itu menjawab 3 tujuan ini ya. Potential digital technology solution, including application of digital technology, improve community welfare and digital services. Understand the impact of digital technology disruptions, ya, dan juga understand the local and national policies, regulation and strategies. Jadi apa namanya? Baca karena kan memang expression of interest ini sangat singkat, cuma 2 halaman. Tapi bagaimana dari 2 halaman ini kita harus bersaing dengan expression of interest yang lain gitu. Jadi benar-benar ya kita pastikan bahwa penelitian yang kita usulkan itu menjawab tujuan apa yang diinginkan dari call for proposal ini. Next. Oke. Ya, ini tadi ya, ada areanya, ada healthcare, food system, efficiency in energy, blue economy juga masuk ya. Jadi Pak Hekal jangan sedih di sini kok nggak ada gitu. Nah, pendanaannya nanti proposal yang akan atau expression of interest yang akan mungkin dipertimbangkan kalau dia mencakup 4 hal ini. Dia involve collaboration between Australia and Indonesia, based in either Australia and Indonesia, applied focus and clear intent impact tadi ya, terutama impact-nya terkait dengan policies and technologies. Kemudian fokus on digital transformation with consideration of gender equality, disability and social inclusion, GETSI tadi. Jadi walaupun secanggih apapun proposal Bapak Ibu, tidak ada komponen GETSI-nya ini, nanti nggak lulus nih. Ya, karena ini wajib. Dia sangat-sangat menekankan, bahkan kami udah lulus aja tuh selalu diingatkan itu. Ada pembekalannya selalu tentang GETSI ini ya. Jadi memang sangat-sangat apa ya? Ini project ini juga dalam rangka mempromosikan GETSI ya. Next. Nah, ini catat expression of interest dibuka tanggal 19 dan deadline-nya tanggal 12 Januari. Jadi tinggal berapa hari lagi? Oh no, sorry. Ini expression of interest final inquiries. Jadi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, tapi pastikan Bapak Ibu semua melihat frequently asked questions.
Jadi kalau ada yang nggak ada di situ, baru boleh ditanyakan ke pihak koneksinya, batasnya tanggal 12 Januari. Jadi email aja, mereka sangat fast response. Jadi silakan kalau mau bertanya. Kemudian closing date-nya 22 Januari. Ini deket-deket ya dengan mudah-mudahan yang PTNBH bisa diperpanjang, yang equity juga bisa diperpanjang. Semua deadline bulan ini ya. Belum EKD, Siremon, aduh. Ya pokoknya selamat lah Bapak Ibu ya. Tapi mudah-mudahan itu nggak menyurutkan langkah kita. Kemudian, oke. Ini untuk stage 2-nya. Jadi kalau kita lolos expression of interest nanti akan segera di email, kita dikasih waktu untuk mengirimkan full proposalnya. Lagi-lagi ini pakai sistem. Kalau dulu kami masih pakai email. Lagi-lagi saya juga minta perpanjang. Jadi itulah keuntungannya masih manual ya. Tapi kalau kayak sistem tuh langsung tertolak gitu, nggak ada ampun. Jadi ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat, misalnya kalau saya kaitannya mungkin bisa terkait dengan Digital Health Services Delivery. Jadi rencananya Prof kami misalnya kita mau lanjutin proposal core step gitu untuk tahap 2, mungkin nanti ambil yang terkait Digital Health Service Delivery atau Data Digital Health and Artificial Intelligence. Nah itu nanti bisa dilihat example research fokusnya apa. Nah kalau mungkin Bapak Ibu yang kaitannya dengan Sustainable Food System and Blue Economy, nah itu juga bisa dilihat. Jadi itu membantu kita untuk apa ya, mendapatkan ide kira-kira risetnya tentang apa gitu. Next. Nah, begitu juga dengan yang energi. Nah, ini juga bisa dilihat topiknya mau apa, dan ini contoh-contoh fokus penelitiannya tentang apa. Jadi ini akan membantu kita juga mengarahkan kita mau riset yang ke arah mana. Kemudian ini juga nanti diminta juga terkait teknologi readiness level, sama kalau kayak kita itu apa, TKT ya Prof ya, di Hibah Bima ini juga ada teknologi readiness levelnya. Jadi ada basic risk, apa namanya, ada basic research, ada applied research, jadi sama ini kayak TKT. Next.
Nah, ini expression assessment criteria for the expression of interest. Jadi yang pertama tadi ya, kita eligible nggak terkait dengan partnership-nya. Minimal melibatkan satu institusi di Australia dan satu institusi di Indonesia. Nah, kalau kayak saya kemarin, saya melibatkan satu institusi di Australia, Griffith University, dan melibatkan banyak institusi termasuk di tingkat nasional maupun di daerah ya. Kemudian durasinya juga maksimum 2 tahun. Kalau tahun lalu memang dibatasi hanya 1 tahun. Dan dananya juga hanya 350.000 Australian dollar. Jadi tahun lalu saya dapatin yang 350.000, padahal waktu itu saya pilihnya yang bertumbuh. Jadi dia ada 3 kategori, bertunas, bertumbuh, sama berbuah. Nah nanti penjelasan tentang bertunas, bertumbuh, berbuah ini juga ada di slide saya berikutnya. Jadi tahun ini malah bertumbuh itu bisa sampai 550 juta gitu. Tahun lalu saya cuma 350.000 karena memang hanya dibatasin itu. Kemudian berbuah bisa sampai 700.000 untuk maksimum 2 tahun. Kemudian juga ya tadi ya harus terkait dengan digital transformation, ada JETSI responsiveness-nya. Jadi memang ini jadi kriteria assessment-nya dan juga impact terhadap tadi polusi maupun teknologinya. Jadi itu kriteria assessment-nya. Next. Nah, ini yang saya bilang tadi kategorinya. Jadi ada bertunas, bertunas juga itu untuk maksimum fundingnya itu 2 tahun. Nah, ini mungkin dia apa namanya tujuannya to establish groundwork ya. Bapak Ibu bisa lihat ini lebih ke nanti exploratory research ya, early concept development, scoping studies. Nah, ini bisa apa feasibility studies ini bisa di bertunas. Tapi kalau risetnya udah lebih ke build an existing effort. Ini misalnya advanced development of policy innovation or technology, ya refine or improve early stage concept. Jadi seperti riset saya walaupun tentang perubahan iklim, tapi kita juga masuk ke development of innovation and technology. Jadi makanya masuk ke bertumbuh gitu ya. Kalau berbuah ini untuk advanced research, well-established and mature project to produce high-quality research on relevant topics. Jadi ini udah lebih ini lagi. Next. Ya, ini juga kaitannya dengan impact ya. Kalau bertunas ini to raise awareness, bla 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 ya. Kalau bertumbuh early stage applied research. Kalau apa satu lagi? Berbuah. Berbuah itu change to policy or create new policy. Next. Nanti bisa dibaca detail ya Bapak Ibu ya, karena ini slide saya agak banyak nih, takutnya nanti memakan waktu narasumber yang lain. Next, ini udah ya. Oke, nah ini juga kaitannya dengan GETSI. Jadi ada 2 tipe, apakah kita mau yang GETSI mainstream approach ya. Nanti di GETSI mainstreaming approach ini kita consider how gender equality, disability, and social inclusion perspective are addressed in all aspect of the research project. Nah kalau kami kemarin pilihnya yang GETSI mainstream. Kemudian ada juga satu lagi tipenya yang targeted approach GETSI. Next. Nah, ini targeted approach, ini memang yang spesifik, dia memang menyasar untuk kaitannya dengan isu GETSI, misalnya digital technology to support vulnerable groups, gitu ya, digital transformation to support greater employable of people with disabilities. Jadi memang langsung terstate jelas GETSI-nya. Next. Oke, nah ini juga terkait dengan nanti akan diminta soalnya di EOI-nya kita pilih yang mana terkait dengan GETSI markernya. Apakah tahun lalu ini nggak ada soalnya, jadi ini saya masih benar-benar berdasarkan penilaian saya. Ada no element of gender equality, ada emerging, ada sensitive, ada transformatif. Nah, Bapak Ibu nanti bisa kira-kira mendefine kira-kira project risetnya ini masuk ke GETSI approach yang mana. Next. Begitu juga untuk disability inclusion marker, ini juga ada kategorinya. Jadi kita diminta untuk self evaluations, project kita itu masuk ke disability inclusion marker yang mana? Apakah no element of disability inclusion, emerging, sensitive, transformative ya. Begitu juga dengan social inclusion marker. Jadi silakan dibaca di panduan ya masing-masing. Next. Nah, ini yang saya bilang. Jadi Bapak Ibu nanti akan diminta untuk meng-create
account di MIS-nya koneksi. Nah, nanti ini karena kebetulan saya sudah ada, jadi munculnya seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu next setelah masuk login akan diminta untuk mendownload beberapa material yang penting. Next dulu. Nah, di sini ada beberapa video yang memang harus kita download dulu. Kalau nggak akan muncul apa namanya tombol submit EOI-nya nggak akan muncul. Dan ini juga nggak bisa dicepetin gitu, nggak bisa. Jadi memang Bapak Ibu tuh harus dengerin. Ada 5 video. Yang dari pertama itu yang kaitannya dengan nanti 3 topik secara umum ya, kaitannya dengan partnership tadi, GETSI, dan juga impact di teknologi dan policy. Nah, itu dijelaskan oleh Dr. Enggi. Ini beliau head-nya koneksi. Kemudian juga dari BRIN ini menjelaskan tentang mungkin lebih kayak ke apa? Saya lupa juga ya, tapi saya nonton tadi. Kemudian juga ini dari University of Melbourne, Profesor Cameron, dia jelasin terkait dengan GETSI. Jadi memang dijelasin secara detail. Bahkan ya ini dia ada 2 video. Kemudian satu lagi ini oleh Ibu Cucu, beliau Disability Inclusion Advisor. Nah, ini juga dijelasin terkait dengan disability inclusion-nya itu bagaimana. Jadi memang kita diminta untuk nonton dulu semuanya, baru bisa submit EOI-nya. Next. Jadi ini ada di MIS-nya ya. Jadi Bapak Ibu harus login dulu. Jadi dia nggak ada di website-nya, tapi ada di loginnya ketika Bapak Ibu. Nah, ini tampilannya nanti seperti ini. Bapak Ibu akan diminta mengisi pertama mengisi judulnya dulu, judul dari risetnya, tapi bisa diedit ya. Nanti kemudian invite your college. Nanti kalau Bapak Ibu mau langsung melibatkan mitranya untuk sama-sama ngerjain EOI-nya itu akan lebih baik. Tapi saran saya sih kalau banyak kepala mungkin nanti nggak jadi-jadi proposalnya. Kalau pengalaman saya buat dulu, udah jadi draftnya, minta mitra yang di Australia komen gitu. Karena kalau kita misalnya benar-benar dari awal, pengalaman saya ya, kita buat grup yuk kita bikin proposal tuh nggak jadi. Tapi memang harus ada satu yang nge-lead, terus kita minta masukan dari ini, nah itu akan jadi gitu. Nggak bisa banyak kepala memang. Proposal itu harus satu kepala, tapi kita minta feedback gitu ya. Itu pengalaman saya. Jadi nanti akan diminta juga application details, ya project kategoris. Makanya tadi panduan itu benar-benar dibaca, biar kita bisa membaca nanti apa saja yang diminta ya, termasuk partnership eligibility. Nanti kita diminta masukan lembaga-lembaga partnernya, kemudian propose research and approach, kemudian ada klik submit. Next. Nah, ini untuk application detail kita diminta ini misalnya ini judulnya ya. Ini masih tentatif Prof. Kelanjutan core step gitu. Jadi core step advancement for inclusive and climate ready primary healthcare through clinical decisions, analytics and data interoperability. Ini belum saya minta masukan dari advisor kami. Tapi yang kepikiran ini maksudnya kelanjutan dari core step karena kebetulan proposal kemarin kami memang ada kaitannya dengan digital transformation juga. Nanti kita diminta kan field of research-nya, project start-nya kapan, total funding propose-nya kapan. Jangan segan-segan, propose maksimum aja gitu ya. Saya tahun lalu propose-nya kan kirain saya 300.000 AUD gitu ya, karena nggak tahu mau buat apa lagi. Ternyata saya salah hitung, proposal yang saya submit itu udah 365.000 gitu. Tapi akhirnya koneksi baik, ya udah coba dikurangi 350.000 karena maksimumnya 350.000 ya. Itu dulu karena masih manual, kalau sekarang nggak bisa lagi, jadi jangan sampai salah hitung. Next, itu juga kali ya keuntungannya baru buka, jadi masih banyak dimaafkan. Nah ini project kategorisnya, ini nanti kan yang propose impact-nya apa, mau ke policy kah atau ke teknologi. Kemudian GETSI engagement-nya tadi, apakah mainstream atau target spesifik yang tadi ada penjelasannya. Kemudian funding kategorinya apa tadi, bertunas, bertumbuh atau berbuah gitu ya. Jadi silakan diisi. Jadi sebenarnya panduan itu banyak karena untuk membantu kita menggait memilih ini aja gitu ya. Jadi sebenarnya sangat simpel. Kemudian partnership eligibility next. Nah ini principal organizations-nya nanti diisi di Universitas Syahkuala, legal entity bla bla bla, ini terkait dengan kitanya. Kemudian nanti di bawahnya ada partner organization, kita bisa masukin apa saja lembaganya ya. Baiknya sih yang merepresentasikan, kalau kami ada akademiknya juga, ada policy maker-nya juga, ada teman-teman di NGO juga yang kita masukkan. Jadi sangat beragam. Itu juga menunjukkan
inklusivitas kita dalam proyek ini. Next. Nah, kemudian ini kaitannya dengan proposed research approach. Nah, ini nanti kita diminta nominate topiknya apa, makanya topik map itu harus benar-benar dipelajari. Kemudian baru kita diminta menuliskan project konsepnya. Ini dia ada limited word-nya, jadi Bapak Ibu juga harus perhatikan. Next. Nah, ini juga ya, nanti diminta juga sebenarnya isiannya lebih sederhana daripada yang tahun lalu, cuma memang ada isian lebih ke pilihan-pilihan itu yang harus kita isi. Nanti kita juga harus menjelaskan terkait dengan GETSI responsiveness-nya bagaimana, kemudian impact strateginya bagaimana. Nah, meskipun ini diisinya langsung di MIS-nya, next, tapi ada disediakan juga template, mungkin Bapak Ibu bisa mengisi dulu di sini, kemudian nanti tinggal pindah kopas-kopas aja ke MIS-nya ya. Jadi sebenarnya ini kan cuma isian-isian saja, praktis next, praktis misalnya yang diminta, konsep note yang diminta itu hanya 3 bagian ya, project konsepnya, kemudian GETSI responsiveness-nya, sama propose impact strategi. Jadi lebih sederhana, lebih mudah. Next. Nah, ini yang tahun lalu punya saya. Yang koneksi tahun lalu ya. Jadi ini kan kemarin saya mintanya bertumbuh gitu. Kemudian ada project konsep juga, ada benefit dan impact, kemudian ada performance record and relationships. Sehingga ini yang memang mengharuskan kita tuh sebenarnya sudah ada kolaborasi dengan Australia. Nah, untungnya tahun ini nggak ada gitu. Jadi mungkin ini juga dalam rangka mempromosikan kolaborasi baru ya dengan antara universitas di Indonesia atau institusi di Indonesia dengan institusi di Australia. Next. Ini proyek kami. Jadi judulnya Core Step Advancing Innovative Knowledge-Based Solutions for Inclusive and Climate Ready Primary Healthcare. Jadi memang ini proyek yang ambisius, ya Prof ya. Praktis memang 1 tahun. Jadi ya dengan kegiatan-kegiatan ini, tapi alhamdulillah saat ini masih on the track, belum ada delay-nya karena juga dari pihak koneksinya juga sangat responsif, sangat cepat ya, pencairan dana juga cepat, sangat suportif. Jadi saya sangat-sangat encourage Bapak Ibu untuk apply hibah ini. Ini yang tadi Prof bilang ya, ini logo-logonya, tapi ini ada yang belum saya lupa, ada satu NGO di Ambon juga yang kita libatkan. Ini belum terupdate kayaknya yang slide ini, tapi ya ini kita libatkan mitra internasional, nasional, dan juga mitra lokal. Next. Oh, terima kasih. Ya, mungkin itu saja sedikit pemantik buat kita semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu termotivasi untuk menyelesaikan expression of interest-nya, karena kadang-kadang kita semangat gitu kan, tapi bingung mau mulai dari mana. Tapi mudah-mudahan dengan sesi hari ini sudah bisa langsung menyelesaikan draft EOI-nya, sehingga nanti bisa kita share dengan partner untuk mendapatkan masukan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Rina Suryani Oktari, SKEP MSI, telah memaparkan terkait hibah koneksinya. Sangat menarik sekali ya. Nah, untuk materi selanjutnya, kita panggilkan kepada Ibu Dr. Anda Sulasri MSI. Beliau selaku Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat LPPM Universitas Syah Kuala, serta peneliti TDMRC. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon izin nih, mudah-mudahan semangat Bu Okta gitu ya, jangan sampai ada yang ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu melalui forum ini. Ketemu Bu Okta beberapa hari yang lalu ya, begitu ngobrol langsung gayung bersambut. Jadi ini sudah lebih duluan dilakukan sebelum LPPM melakukannya gitu. Tepuk tangan untuk MIK dan TDMRC ya.
syukur kita pada Allah serta salawat kita kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, Prof. Samsidik, ya, Bu Okta sebagai penggagas dan juga narasumber, Prof. Mudasir narasumber, Bapak Ibu guru besar dan calon-calon guru besar semuanya yang berhadir sore hari ini. Saya barangkali sharing sedikit saja ya tentang pengabdian kepada masyarakat yang mulai pada tahun 2024 ini ada beberapa perubahan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bila dibandingkan penelitian, apalagi dengan koneksi tadi, ini kelihatan kurang seksi karena dananya memang agak sedikit. Tetapi melalui pengabdian inilah sebenarnya kita diuji ya keikhlasan mengabdi untuk merubah masyarakat. Jadi ujiannya ada di sini Bapak Ibu, bukan masalah dananya, tapi dari keikhlasan mengabdi. Saya melihat itu ya, bagi hal yang sangat penting kita lakukan. Jadi ini mengajak DMRC, MIK, dan Bapak Ibu dari fakultas-fakultas untuk menyisihkan sedikit pikiran dari produk-produk risetnya untuk dihilirkan di masyarakat. Ya, jadi setelah kami sekarang dipercayakan sebagai wakil ketua bidang pengabdian, ya ada beberapa gagasan yang sudah pernah sebelumnya juga kami diskusikan dengan pimpinan, ya Pak Rektor juga menyambut baik tentang ini. Maka pada tahun 2024 ini kita mengusulkan pendanaan untuk 3 skema pengabdian kepada masyarakat. Ya, kalau sebelumnya hanya PKMBP, pengabdian kepada masyarakat berbasis produk. Jadi produk itu kan sesuatu produk yang bisa dilihat, bisa disentuh. Tapi begitu ada yang mengusulkan pelatihan, walaupun jelas ya programnya ada, tapi itu tidak lulus. Banyak seperti itu. Kenapa? Karena reviewer memegangnya pada produk. Ya, jadi banyak ilmu sosial, humaniora gitu pada tahun-tahun sebelumnya sepertinya kurang mendapat kesempatan untuk lulus pada hibah pengabdian masyarakat ini. Jadi kami diskusi dengan forum LPPM PTNBH dan LPPM di tempat lain, akhirnya di OSK tahun ini kita mengusulkan 3 jenis pengabdian, skema pengabdian. Yang pertama, pengabdian kepada masyarakat berbasis produk yang melibatkan teknologi tepat guna. Jadi hilirisasi dari riset Bapak Ibu untuk diteruskan kepada masyarakat yang melibatkan pemanfaatan teknologi untuk menghasilkan produk yang bisa dilanjutkan oleh masyarakat menjadi sebuah produk untuk sebuah kegiatan ya dari sekelompok masyarakat, apakah gampong ataupun yayasan ya, di mana produk ini kita harapkan bisa mereka duplikasi, bisa mereka produksi terus-menerus berkelanjutan dan ini berpeluang lagi untuk dilanjutkan lagi pada tahun berikutnya sehingga menjadi sebuah produk yang layak untuk dikomersilkan oleh masyarakat untuk menambah pendapatan mereka. Jadi itu di PKMBP berbasis produk teknologi tepat guna. Yang kedua, saya terus terang ini ya setelah banyak bergaul di masyarakat melihat bahwa peran USK yang secara nyata bisa kita klaim ini loh hasil capaian ilmu pengetahuan teknologi dosen-dosen USK yang sekarang menuju kelas dunia kepada masyarakat nyaris tidak ada. Terutama di pinggir kampus. Jadi mungkin slide berikutnya bisa di-set siapa ya? Nah ini, jadi kita seperti itu Bapak Ibu, sering mendengar Menara Gading, kita menuju langit lupa darat. Ya, saya pernah tahun lalu ada pengabdi kita ngajak saya ke satu tempat di Blangkrung, ketemu dengan anak-anak terlantar yang mereka cukup memprihatinkan, tidak dapat akses belajar, belum cerita lagi kebutuhan hidup mereka gitu ya. Kemudian lihat lagi di sebelah kampung-kampung di sini macam-macam. Saya pernah ada yang kasih dodol, itu dodolnya digulung plastik halus, ini ya, ujungnya diikat tali nilon ya, tali nilon warna-warni, dijual
kemudian dimasukkan dalam plastik yang ujungnya plastiknya diklaimnya dibakar. Teringat saya, di mana ya para peneliti USK yang bicara hebat-hebat itu, ternyata di Tanjung Selamat masih produknya seperti itu. Kemudian kemarin karena saya dulu dengan tim ada beberapa mungkin di sini ketika saya membawa mahasiswa KKN internasional ke Malaka, menyampaikan bahwa kami dari Universitas Syah Kuala, saya menjelaskan siapa Syah Kuala, masyarakat yang hadir paham, tapi setelah saya kembali pulang, anak-anak diusir oleh sekelompok orang yang menyatakan bahwa jangan terima ini mahasiswa yang akan menebarkan ajaran Syiah. Ya, sampai akhirnya saya langsung telepon Pak Rektor, sampaikan, Pak, mohon izin Pak, spanduk di Malaka saya mohon izin ganti, tidak saya sebutkan Universitas Syah Kuala, tapi Universitas Syekh Kuala. Saya izin ke Pak Rektor, Pak Samsul pada waktu itu diizinkan ya, sambil kita terus edukasi. Akhirnya kita beberapa teman yang menggagas General Education itu menulis satu buku, Sejarah dan Nilai Universitas Syah Kuala dan menggambarkan siapa Syekh Abdul Rauf Asingkili. Dari itu saya banyak belajar dan lokasi makam beliau di Kampung Dayah Raya, termasuk di kecamatan masuk wilayah Kecamatan Syah Kuala, itu termasuk kampung termiskin di Kota Banda Aceh. Saya sampaikan Pak Rektor, Pak, kita berdosa semuanya. Nama Universitas Syah Kuala kita pakai di mana-mana. Tapi bukan bicara makamnya ini ya, tapi di lokasi kampung tempat makam Syah Kuala berada itu 6 kampung miskin di Kota Banda Aceh, itu salah satunya. Sehingga pada saat dies kemarin saya ditunjuk Pak Rektor Ulasri menjadi ketua tim pengabdian di Kecamatan Syah Kuala itu dan menawarkan beberapa program yang menjadi PR kita semua Bapak Ibu. Untuk menjadikan Syah Kuala itu sebagai pembawa menara air yang mengairi sehingga yang masyarakat di sekeliling kita itu bisa menjadi masyarakat yang makmur sejahtera. Jadi berdasarkan itu ada skema baru yang kedua yang kami tawarkan namanya pengabdian kepada masyarakat berbasis gampong binaan. Diprioritaskan untuk Kecamatan Syah Kuala, Kecamatan Darussalam, Masjid Raya. Masjid Raya lokasi kampus 2 USK dan satu lagi Krung Barunajaya karena di sebelah sungai jembatan Limpuk ke sana itu masuk Kecamatan Krung Barunajaya. Itu adalah masyarakat yang memperkuat jejaring sosial kita. Kampung-kampung itu belum masuk kampung mandiri. Masih kampung yang memerlukan sentuhan kita Bapak Ibu. Nah, jadi satu lagi setelah melihat peluang kalau ada proposal pelatihan tidak didanai pada tahun-tahun yang lalu, kami menawarkan pengabdian kepada masyarakat berbasis SDGs, pembangunan berkelanjutan. Temanya mungkin sanitasi air bersih ya, sesuai dengan tema-tema SDGs. Jadi ini adalah hal baru Bapak Ibu yang memerlukan banyak usulan, walaupun dananya sedikit nggak apa-apa, tabungan akhiratnya insya Allah banyak. Ya, jadi mungkin sebagai gambaran pada tahun 2022 itu LPPM punya alokasi anggaran pengabdian 2,6 sekian M 2022. 2023 ada pengurangan ya 2,56. Nah, tahun 2024 ini alokasi yang ada sekarang 3M. Dan kita bagi untuk ketiga skema itu tadi anggarannya juga sudah kita sebutkan ya. Untuk tahun 2022 ini ada 2022 69 pelaksana yang lolos. Tahun 2023 ada 62 pelaksana. Kalau 2022 itu pengusulnya 165. Jadi yang lulusnya itu 62.
2023 animo yang mengusulkan proposal pengabdian itu bertambah, ada 211. 211, yang lulus itu 69. Ya, jadi hampir 1:4 yang lulus. Mudah-mudahan tahun ini tuh lebih banyak lagi yang lulus dengan kualitas-kualitas yang baik, dan dengan catatan tahun ini kami mencoba ya dengan dana yang ada agar reviewer itu bisa kunjungan ke lokasi. Kemudian juga bisa memetakan juga untuk kelanjutan ke depan peluang untuk keberlangsungan lagi. Jadi tidak stop. Misalnya tahun ini sudah buat produk, atau misalnya nih ya, kalau di TD Mercy atau MIK membuat satu desa binaan dengan payung-payung pengabdian tertentu, programnya bisa lanjut. Kita bisa tahu lanjut atau tidak bagaimana kalau kita kunjungan lokasi. Jadi untuk pengabdian kepada masyarakat berbasis produk teknologi tepat guna dan pengabdian kepada masyarakat berbasis SDGs ini radiusnya 60 km agar kita mudah akses untuk melihat ke lokasi. Selama ini tidak ada melihat lokasi, mudah-mudahan semuanya tepat sasaran dan masyarakat yang kita harapkan menerima manfaat itu benar-benar dapat merasakan manfaatnya dan ada perubahan di mereka. Ya, next lagi berikutnya. Nah ini Bapak Ibu, kita mengharapkan desa kita yang kita sentuh itu dalam selang waktu tertentu itu bisa menjadi desa mandiri, ya, bukan desa tertinggal. Ya, itu tantangan kita ini. Daya Raya itu masuk desa tertinggal sekarang. Ada jaraknya dengan Siak Kuala berapa meter? Berapa meter? Padu kilo Pak Nas? Mungkin 4 kilo ya atau 5 kilo ya. Nah, tapi masih masuk desa yang miskin. Semua kita patut bersedih atas kondisi itu. Ya, silakan lagi berikutnya. Nah, ini jenis-jenis kegiatannya, skema pengabdiannya, pengabdian kepada masyarakat berbasis produk melibatkan teknologi tepat guna itu anggarannya 40. Yang dibandingkan dengan koneksi ya. Nggak connect. Kemudian pengabdian kepada masyarakat berbasis kampung binaan itu 37 maksimal, dan pengabdian kepada masyarakat berbasis pembangunan berkelanjutan itu 15. Ya. Yang 15 ini Bapak Ibu dia pelatihan, tapi pada proposal perlu ada baseline-nya. Ya. Kondisi awalnya bagaimana? Setelah mungkin ada treatment berapa kali gitu ya. Nah, indikator capaian hasilnya perlu ada. Ya, seperti itu. Lanjut lagi. Nah, oh mandiri ya. Mandiri, baik. Nah, kalau mandiri ke atas. Nah, kalau mandiri ini modal sendiri. Ya, ini kami banyak menerima pengusulan proposal mandiri yang diajukan ke LPPM, kan disyaratkan juga diunggah di SIMPPM proposalnya sebelum kegiatan dilakukan. Ini ada yang patuh, ada yang tidak. Ya, kapan banyak muncul proposal mandiri? Ini menjelang ini BKD. Setelah hitung-hitung, oh saya nggak ada kegiatan pengabdian, baru usul proposal dengan sekaligus laporan. Ya, pasti untuk itu akan ditolak. Jadi jangan marah. Kenapa? Karena kita belum melihat proposalnya juga sekarang ini sudah bolak-balik harus perbaiki. Laporan penelitian kemarin kan juga bolak-balik diperbaiki kan. Ada yang apa ya? Ada yang mungkin luput ya, atau salah copy paste ya, tercopy paste yang lain masuk ke situ gitu ya. Jadi kami agak ketat sekarang karena nanti kita sekarang setelah PTNBH informasi dari pihak rektorat bukan lagi menjadi sampling audit, tapi kita menjadi objeknya audit. Jadi dana yang ada dengan kegiatan dan produknya itu
sesuai atau tidak gitu. Ya. Jadi kalau untuk pengabdian kepada masyarakat program mandiri ini dananya kalau yang sekarang masuk itu semuanya buat 5 juta. Semua 5 juta setelah dibaca, ada yang kegiatannya apa? Hanya mengajarkan senam jantung sehat 2 kali, dan diklaim jadi pengabdian mandiri. Saya bilang kalau begitu saya sebulan 4 kali dapat pengabdian kepada masyarakat mandiri karena seminggu 2 kali mengajarkan ibu-ibu untuk senam jantung sehat. Jadi kegiatannya yang memang dilakukan ada kondisi awal, ya. Dari kondisi awal itu setelah kita lakukan pengabdian ada perubahan dan ada indikatornya, idealnya begitu. Ya. Jadi ini dananya rasional aja, berapa gitu. Kemarin ada yang ngusulkan dosen muda saking semangatnya, ya Bu, kami mau mau produksi sesuatu produk. Setelah itu masyarakatnya akan dilatih packaging Bu, kemudian dilatih bagaimana mereka mendaftar membuat mereknya, pendaftaran merek sampai IRT. Pak, jangan begitu Pak, Bapak terlalu semangat. Saya bilang nggak usah seperti itu, nggak terkejar. Kalau dia bisa lakukan ini hanya 2 bulan gitu ya. Jadi yang logis aja, jangan memaksa gitu. Ya, kalau pelatihan bisa buat produk ya pelatihan buat produk aja, produknya jadi analisis standar produknya seperti apa sudah cukup. Nanti tindak lanjut akan ada dilakukan lagi oleh pengabdian mandiri lagi berikutnya. Jadi apa adanya gitu. Jangan terlalu semangat, tapi begitu laporan sudah kehilangan energi gitu untuk melaporkan dilengkapi dengan data. Ya. Nah, ini sekarang kita coba untuk metode seleksinya, seleksi administrasi itu oleh admin, ya. Kemudian substansi oleh reviewer, untuk 2 pengabdian kepada masyarakat yang PKMB PTTG dan PKM BGB ini ada pemaparan, ya ada pemaparan. Untuk meyakinkan bahwa proposalnya itu dapat diterapkan dengan baik dan ketercapaian hasilnya juga memungkinkan gitu. Lanjutnya, halo. Jadi sama seperti Bu Okta tadi, nanti kalau buat proposal nih tolong panduannya menjadi kata spion ya. Kata spion yang memandu ini. Jangan mengacu kepada proposal yang lama. Ya. Ini ada yang saking semangat Bapak Ibu, sebelum ini di launching juga udah ada yang usul kemarin penelitian untuk tahun 2024. Ada yang usul pengabdian. Nah ini pedomannya dari mana? Rupanya nggak lihat pedoman baru gitu ya. Nah, semangatnya disimpan dulu ini. Ya, mudah-mudahan seperti harapan Bu Okta ada penambahan ya. Nah tapi nggak bisa janji dulu nih. Kalau banyak kali bentrok-bentroknya dengan pengusulan proposal yang lain, ya kita negosiasi dengan Pak Rektor minta izin ya. Jangan sampai molor juga, resikonya seperti tahun yang lalu. Molor penerimaan, kemudian pengumumannya tertunda karena dana kita belum pengesahan, akhirnya kalang kabut di ujung. Ya, ada yang belum selesai juga harus melaporkan gitu kan. Jadi ini lebih bagus, lebih cepat di awal agar masa pelaksanaan penelitian, pengabdian, ya MONEF dan seminar hasilnya dapat terlaksana dan outputnya. Nah, output untuk sekarang ini sudah ada sistem OSPRO yang besok launching, akan dibuat seperti repositori, semua produk penelitian pengabdian tuh masuk ke situ semua untuk memudahkan reviewer ketika akan menilai produk dari penelitian pengabdian masyarakat dari sumber dana. Kalau dulu dana PNBP, kok sekarang dana PTNBH dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, nah ini mungkin ini bisa dilihat di panduan aja ya, untuk mengingatkan aja bahwa ada perubahan. Ya, ada perubahan. Panduan pengabdian yang 2023 dengan 2024. Nanti ketika membuat proposal, tolong panduannya itu menjadi kaca spion untuk memandu belok kiri, belok kanan atau apa. Jangan menggunakan template dari kan biasa ya. Coba pinjam dulu proposal yang sudah lolos dulu ya. Templatenya itu tinggal ganti. Jangan lagi seperti itu karena ada banyak perubahan.
ya. Ini, oke lanjut. Ya, ini luaran PKMBP TTG-nya. Ada model atau produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi ini baiknya memang hasil riset, ya hasil riset yang dihilirkan kepada masyarakat. Jadi kalau riset and development kan ada produk ya, ada diseminasi. Nah diseminasinya melalui pengabdian ini. Misalnya contoh nih, Bu Okta ada buat buku ya Bu misalnya ya, ada buku kan produknya buku tuh. Nah buku itu mungkin bisa masuk ke bukan TTG ini, ke yang SDGs tadi yang untuk pengabdian pada masyarakat berbasis pembangunan berkelanjutan karena untuk perubahan perilaku sadar bencana kan juga masuk dalam SDGs ya. Nah, jadi memang hasil dari penelitian yang menjadi bahan untuk pengabdian kepada masyarakat. Jadi bentar balik ke sini dong. Nah, peningkatan kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan mitra, nah ini memerlukan ada baseline awal. Kondisi awal produk misalnya ya. Misalnya ada yang membuat, saya misalnya kemarin tuh buat sabun cuci tangan, pembersih lantai ya, kemudian sabun cuci piring dari ekoenzim. Misalnya itu kan sudah ada sekarang. Nah baseline yang ada sekarang apa? Contohnya rumah makan, ada restoran di sini yang sudah memanfaatkan limbahnya, sudah jadi produk. Nah produknya ini sekarang kalau mereka produksi berkelanjutan, mereka dengan bahan yang kami berikan tadi itu nggak cukup karena kontainernya kecil gitu. Kalau sekarang mungkin udah menghimpun lagi pengusaha-pengusaha rumah makan lain untuk bisa produksi ekoenzim secara berkelanjutan. Jadi itu menjadi kondisi awal, ya. Awal mereka sudah buat, tapi kelemahannya apa gitu. Itu yang kita, kalau ada foto, lampirkan fotonya. Itu lebih meyakinkan reviewer dan nggak mudah waktu menilai proposal. Nah, kemudian yang akan dilakukan sekarang apa gitu ya? Yang akan dilakukan sekarang misalnya membuat produk itu untuk komersialisasi yang memiliki kemasan, merek, misalnya gitu, dan ada tim promosinya dan ada tim pemasarannya, misalnya gitu ya. Nah ini yang menjadi indikator capaian. Nanti indikator capaian dideskripsikan. Jadi ketika kita menilai hasil itu yang menjadi pedoman untuk melihat ketercapaian program pengabdian kepada masyarakat. Nah, kalau yang di sini peningkatan kuantitas dan kualitas nanti kita bisa lihat dari tabel apa namanya lembar ya, lembar indikator capaian. Selanjutnya publikasi, nah video. Sekarang ini kami dapat informasi bahwa webometriknya USK sejak domainnya dari Unsiah ACED berubah ke USK ACED itu menurun, ya. Kami komunikasi dengan Humas bagaimana caranya. Menurut Humas, salah satu juga yang membuat webometrik dulunya itu bagus adalah ketika apa namanya Pak Mudasir, blog mahasiswa KKN itu apa? Weblog ya. Weblog masa KKN itu masuk di USK ACID. Nah, pada saat perubahan laporan mahasiswa logbook dibuat di sistem lain di KKN USK ACID ini jadi turun drastis. Jadi kami komunikasi dengan Humas nanti kegiatan-kegiatan pengabdian ada videonya, itu diunggah ke channel YouTube-nya USK. Karena dari hasil investigasi menemukan bahwa referensi program KKN itu di nasional juga banyak mengambil dari weblog. Jadi itu dirujuk ketika mahasiswa ada satu kelompok ada 8 orang membuka, ada biasanya kan ratusan kelompok itu membuka, maka akan membuat webometrik kita akan menjadi meningkat gitu. Jadi untuk ke depan ini publikasi video kegiatan pada YouTube USK atau LPPM USK yang bisa meningkatkan webometrik itu kami prioritaskan gitu ya. Kemudian publikasi satu artikel ilmiah pada jurnal ber-ISSN. Jadi ini nggak mesti terindeks ber-ISSN aja ada. Saya kemarin banyak melihat ada yang publikasinya di jurnal pengabdiannya di LPPM, di pertanian juga ada ya, di ekonomi juga sudah ada ya, teknik juga ya, teknik sudah ada. Mungkin TDMRC atau MIK juga mau buat silakan ya, supaya banyak tempat untuk publikasi. Kalau ada 62,
targetnya bisa publikasi di awal tahun, kalau banyak tempat kan bisa terpenuhi itu gitu. Lanjut. Nah, kriterianya mungkin bisa melihat di sini ya. Radiusnya itu 60 km. Jadi kami perkirakan kalau buat di Janto juga masih terjangkau. Misalnya ada yang mau benahi desa wisata Jalin ya. Desa wisata Jalin tuh yang bagus, misalnya mau dibenahi lagi gitu ya. Melibatkan apa mungkin promosi atau membuat web desa wisata itu menjadi mudah dipahami, ada promosi-promosi wisatanya. Kami hitung kalau dari pusat kampus di sini sampai ke sana masih dalam radius 60 km dan masih terjangkau untuk kita melakukan kunjungan ke lapangan. Ini nanti dilihat aja lagi di panduan ya, lanjut. Ini berbasis Gampung Binaan. Gampung Binaan tadi sudah kami sampaikan ada 4 kecamatan, Syah Kuala, Darussalam, Masjid Raya, dan Kurung Barunajaya. Nah ini nanti ada lembar pengesahan yang perlu dijustifikasi oleh Keci. Betul bahwa program itu diperlukan oleh Gampung. Karena ada juga ya misalnya kasus 1-2 bukan semuanya yang ya temannya juga gitu yang jadi kelompok, yuk nih buat kelompok gitu ya dilakukan. Kemudian produknya nanti kita nggak terpantau seperti apa gitu. Makanya programnya ada tapi kalau dilihat tidak ada gitu. Jadi nanti perlu ada justifikasi persetujuan bahwa benar itu menjadi program di kampung. Kami ini sekarang sedang mendata juga program-program prioritas yang kampung-kampung tadi apa yang mereka perlukan. Nanti kami akan buatkan flyer supaya Bapak Ibu mudah memilihnya. Lebih bagus lagi kalau dengan Gampung itu sudah tahu, misalnya ini ya, ini ada program untuk apa namanya ketahanan pangan. Di kampung sudah ada alokasi anggaran misalnya berapa, atau stunting ya, mereka sudah ada anggarannya, itu dimasukkan aja sebagai dana dari mitra. Jadi implementasinya barengan dengan kegiatan Gampung itu lebih bagus lagi kalau bisa seperti itu. Tema-temanya ini sesuai dengan tema prioritas pengenalan Gampung untuk di Aceh. Ya, lagi berikutnya. Nah ini Gampung binaan ya, sama tadi bisa dilihat. Lanjut lagi. Ini menghasilkan produk, status ekonomi, status sosial. Kalau ekonomi nanti ada indikatornya, sosial juga harus ada indikatornya, budaya juga ada. Jadi ini tidak harus produk, bisa perubahan kapasitas yang intangible gitu, yang tapi kita perlu ada indikatornya, ya. Nah, bisa melibatkan mahasiswa juga Bapak Ibu kalau di lingkungan yang dekat-dekat sini. Jadi bisa direkognisi kegiatannya itu untuk KKN 2 SKS. Ya, lanjut. Ya, oke. Ini sudah saya sebutkan. Lanjut lagi. Oke, lagi aja. Nah, ini SDGs. Ini ya, klaster 1 untuk pembangunan ekonomi, klaster 2 pembangunan sosial, klaster 3 perlindungan lingkungan. Ini bisa dengan pelatihan-pelatihan, 3 kali atau 4 kali pelatihan, tapi jelas awalnya seperti apa dan akhirnya seperti apa. Jadi ini lebih mudah dijangkau oleh banyak kita. Oke. Selanjutnya mungkin ya lanjut. Oke. Lanjut aja ini. Oke. Ini boleh radius tadi 60 ya. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan semangat untuk menjadi pengabdi, ya ikhlas mengabdi bagimu negeri, insya Allah imbalannya itu bukan finansial, tapi amal untuk tabungan akhirat. Ini saja barangkali, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Sulastri MSI. Pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Mudasir MKes,
Beliau adalah salah satu dosen dari Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah, selawat dan salam kepada Rasulullah. Hormatan saya kepada Ketua TDMRC, kepada Ketua Program Studi MIK, pada guru besar dan Bapak Ibu yang berhadir pada siang ini. Jadi pada sesi ini izinkan saya untuk menyampaikan bagaimana kita menyusun suatu proposal. Mungkin dari sisi lain, bagaimana para reviewer itu mengevaluasi. Sebenarnya judul awalnya tadi saya hanya evaluasi. Jadi komunikasi saya dengan Bu Okta sebelumnya mungkin yang kurang sehingga saya minta sesi terakhir. Jadi waktu duduk sini saya coba menambahkan. Ya, oke baik. Karena ada sisi-sisi mungkin yang sebelumnya belum mendapat informasi, khususnya dalam hal evaluasi. Mungkin nanti kita bisa sharing bagaimana mungkin kalau dari penyusunan proposal kita mungkin sudah biasa ya, sudah guru besar, ya sudah ya master, jadi sudah biasa. Mungkin ini hanya mengulang sedikit ya. Coba slide. Jadi nanti Bapak Ibu tetap ya berpedoman pada buku panduan ini. Ya. Jadi seperti dikatakan oleh Bu Sulastri tadi, ya ketika kita menyusun proposal, apakah proposal pengabdian masyarakat atau proposal penelitian, pedomannya adalah ini. Ini yang disahkan oleh rektor untuk digunakan pada penyusunan PPM atau penelitian dan pengabdian masyarakat 2024 dana PTNBH. Slide. Nah, kita lihat ini karena saya adalah sesi dari penelitian. Dari buku panduan tersebut ya, ada 16 skim itu yang didanai oleh dana PTNBH USK tahun 2024. Ya. Mulai dari penelitian laboran atau PPLP ya, sampai ke penelitian mandiri. Ya. Jadi banyak seperti dikatakan oleh Bu Sulastri tadi, penelitian mandiri kadang-kadang ya ketika suatu program studi mau akreditasi karena nilai pembagi dengan sejumlah dosen itu belum mencapai sekian atau belum dapat 4, maka kadang-kadang melalui lembaga penelitian diminta untuk ya katakanlah membantu. Padahal itu kan dari awal sebenarnya. Ya. Jadi mulai dari PTLP sampai ke penelitian medis. Slide. Nah, ini sedikit ya, karena tadi baru saya siapkan. Ini ya, kerangka proposal. Kalau kita berpedoman pada panduan tadi, maka kerangka proposal yang pertama adalah di situ ada ringkasan. Jadi ringkasan yang Bapak Ibu buat nanti harus berisi seperti ini. Jadi berisi latar belakang secara singkat sampai ke nanti ringkasan yang kita buat itu bisa dibaca oleh reviewer secara singkat dan bisa dipahami. Oleh karena itu kita kalau seorang reviewer katakanlah ketika dia membaca proposal, dia akan tahu kemana arah dari proposal yang akan kita ajukan tadi ya sebelum melihat ke dalam isinya. Slide selanjutnya. Nah, ini waktunya sangat singkat. Ini di pendahuluan ya. Di pendahuluan ini mungkin seperti yang akan tadi ya. Kita sudah sering membuat proposal di pendahuluan itu pasti di situ ada permasalahan ya. Sampai nanti di bagian ini juga sangat penting nantinya adalah apa tujuan dari proposal yang akan kita buat tadi. Ya. Nah, jadi secara spesifik itu harus mencakup rekam jejak. Idealnya kalau kita sudah melakukan penelitian yang kita lakukan tidak artinya loncat ya, loncat dari tidak ada rekam jejak. Jadi idealnya misalnya kita bisa menyatakan penelitian kami terdahulu atau penelitian kami sebelumnya, bla bla bla. Jadi itu akan dapat rekam jejak oleh si reviewer bahwa penelitian ini bukan mulai dari nol. Nah, jadi
bukan mungkin topik A, kemudian topik C, topik D. Jadi idealnya karena kita adalah mendalami satu bidang ilmu, kita akan berdalam bidang ilmu terus. Jadi tidak akan tidak akan pernah habis ide-ide penelitian kita. Karena setelah kita lakukan penelitian pasti nanti akan timbul ide baru. Artinya dari penelitian yang kita lakukan banyak yang belum terjawab, sehingga ide-ide baru tersebut ya, kita akan tuangkan dalam penelitian selanjutnya. Jadi itu akan tergambar dari rekam jejak penelitian kita. Jadi kalau seorang reviewer misalnya ketika dilihat latar belakang ke pustakanya, tidak ada, ya, sudah ada penelitian terdahulu lah kira-kira. Jadi kalau sudah ada seperti itu, biasanya seorang reviewer itu sudah katakanlah timbul trust ya, bahwa ini bukan mulai dari nol lagi. Oke, slide. Jadi situ juga di bab 1 itu harus ada ini ya latar belakang masalah sampai keluaran. Jadi inti luarannya bisa buat dalam bentuk tabel, bisa dilihat dari buku panduan tersebut. Slide. Nah, di bab 2, ini secara umum ya, dalam bab ini diuraikan secara jelas mana state of art dari bidang yang akan kita teliti. Ya. Nah, sehingga studi pendahuluan dan studi sebelumnya, sejauh mana studi yang telah lakukan sebelumnya, sehingga itu akan berkontribusi nanti pada penelitian yang akan kita lakukan, sehingga nanti yang pada akhirnya kita bisa menyelesaikan masalah di penelitian ini. Gunakan sumber acuan primer yang relevan dan terkini. Dan salah satu sub dari penilaian oleh reviewer nanti adalah sumber acuan primer itu harus ya kalau bidang saya misalnya bidang kedokteran ya 5-10 tahun, mungkin di bidang misalnya bidang ya komputer mungkin 5 tahun itu sudah kurang 5 tahun mungkin sudah tidak update lagi bisa jadi ya, karena tergantung bidangnya. Oke, lanjutnya. Nah, bagian metode ya, karena setahu saya di panduan kita belum mencantumkan misalnya batas sepertinya belum mencantumkan batas halaman ya. Nah, jadi kalau belum batas halaman mungkin bisa kita menguraikan agak detail ya. Jadi kalau memang tidak bisa kita menguraikan secara detail di metode, kita bisa saja merujuk nanti metode yang kita gunakan itu merujuk pada tipolan. Jadi tidak harus kita rincikan secara detail ya. Nah, ini juga di metode juga idealnya juga kita harus membuat bagan alir ya. Bagan alir atau secara ada gambaran skematis sehingga nanti mulai dari persiapan awal sampai proses data itu bisa diungkapkan dalam bagan alir tersebut. Ya. Mungkin ini juga ini dari panduan ya. Pada bab 3 ini pengusul harus menjelaskan secara tegas keterlibatan mahasiswa. Jadi keterlibatan mahasiswa sampai diminta mahasiswa NIM-nya itu juga harus dicantumkan walaupun nanti di proposal lengkapnya juga harus dicantumkan, tapi waktu kita masukkan ke SIM PPN kalau nggak salah saya itu diminta ya. Jadi ketika kita masukkan sipolan dengan NIM sekian akan keluar nama itu ya. Nah, mahasiswa harus aktif bla bla resusnya, tapi untuk kali ini tidak ada lagi skim MBKM ya, tapi mata kuliah MBKM ada, skim MBKM nggak ada lagi. Slide. Nah, biaya dan jadwal. Ini anggaran ini diusulkan sesuai dengan skema. Jadi di panduan Bapak Ibu bisa bacakan, bisa baca nanti berapa biaya untuk masing-masing skim mulai dari PPLP sampai ke penelitian katakanlah tadi WCU yang paling bawah tidak termasuk mandiri. Jadi ini saya ini lampiran-lampiran ini semua ada di buku panduan. Oke, slide. Daftar pusaka ini juga penting. Ini tidak di daftar pusaka kalau kita kan menggunakan sistem Harvard. Jadi kalau kita menggunakan fund cover maka apa yang terjadi penilaiannya dikurang 5%. Dan nanti ada nih. Jadi kalau kita harus tetap merujuk pada panduan. Jadi tidak boleh menggunakan, artinya boleh menggunakan yang lain, tapi nanti ada pengurangan. Maka ikutilah panduan ini. Oke, slide. Maaf, ini bukan daftar pusaka, maaf tadi karena ini adalah lampiran ya. Lampiran di penelitian kita itu ada rencana capaian tahunan, lampiran bla 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 ini ada semua di panduan. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini mungkin yang menurut saya yang sangat, karena di awal diskusi saya dengan Dr. Okta, saya katanya
tentang evaluasi proposal. Jadi tidak masuk yang di atasnya, tapi sekedar mengingatkan kembali tadi. Oke, silakan. Nah, ini adalah ketika seorang reviewer yang akan mereview proposal, katakanlah yang 1.200 tadi, nanti akan ditugaskan sekian banyak reviewer. Jadi sebelumnya LPPM merekrut reviewer sesuai dengan ketentuan. Jadi mungkin sudah pernah menerima hibah nasional atau PNBP dengan hak indeks tertentu. Jadi setelah nama-nama yang katakanlah kalau dibuka form untuk yang ingin mendaftar sebagai reviewer itu akan diseleksi oleh LPPM. Nah, yang ingin saya jelaskan di sini bahwa pada proses review sebenarnya ini ada 6 tahapan. Walaupun dalam proposal mungkin hanya seleksi, administrasi dan desevaluasi yang berlaku pada saat proposal. Namun tidak kalah pentingnya adalah ini ya, track output. Jadi bagi penelitian-penelitian yang sudah kita lakukan, maka apabila 2 tahun terakhir capaian yang sudah kita janjikan sebelumnya tidak ada, maka nilai dipotong 30%. Jadi itu mungkin tidak kita tahu sebelumnya. Artinya gini, karena sekarang kan penelitian kita itu berdasarkan output. Jadi selesai penelitian harus ada keluaran. Atau minimal kalau di panduan terdahulu itu 2 tahun setelah itu harus misalnya pada akhir penelitian yang dilakukan kemarin misalnya masih dalam bentuk draft atau baru submit, maka diharapkan setahun kemudian kita sudah mendapatkan hasil. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Kalau ada 2 tahun lalu sudah kita lakukan, sudah ada capaian, maka perbaikilah profil kita di sini. Jadi input luaran yang sudah kita dapatkan dari penelitian setahun yang lalu. Baik, lanjutnya. Nah, tahapan dalam proses review, ini yang pertama adalah seleksi administrasi. Seleksi administrasi itu dilakukan oleh admin. Apa-apa yang akan dilakukan dalam seleksi administrasi tersebut, nanti ada seleksinya. Kemudian DES, jadi reviewer itu melakukan review itu pada DES evaluasi. Salah satu yang bukan dipertimbangkan, yang harus kita buka di SIM PPM, ketika kita review, kita tracking, misalnya Sipolan kita masukkan, waktu kita nilai proposal Sipolan, kita masukkan, kita tracking output, keluarlah. Kita buka, apakah yang dijadikan setahun, 2 tahun lalu sudah ada enggak? Artinya, kalau dulu misalnya dapat penelitian, misalnya PTM misalnya, penelitian tesis magister, kan itu harus Sinta 2, atau proceeding terindeks Scopus. Kalau tidak ada, maka itu akan terjadi pengurangan nilai. Terus, nah, proses seleksi proposal ini dilakukan melalui SIM BPM, jadi evaluasi dokumen yang tadi ya, DES tadi dilakukan oleh admin, sedangkan kualitas substansi oleh reviewer yang diuji oleh BPM. Kemudian proses penilaian sesuai dengan ketentuan ditetapkan oleh BPM. Jadi kami atau siapapun katakanlah yang menjadi reviewer itu ada kode etik reviewer. Slide. Nah, tahapan seleksi proposal sesuai dengan jadi skema. Artinya gini, untuk penilaian katakanlah sub-sub tertentu itu secara umum sama, tapi untuk skema-skema tertentu itu sedikit berbeda. Nah, pada evaluasi administrasi apa yang dilakukan oleh LPPM, yaitu memeriksa administrasi proposal secara online melalui SIM-BPM. Nah, proposal yang tidak memenuhi kriteria administrasi tidak lanjutkan. Apa misalnya? Misalnya lembar pengesahannya tidak ada, lembar pengesahan sudah ada tidak ada cap misalnya. Nah, kemudian di CV penelitian, CV masing-masing pengusul tidak ada tanda tangan, atau ada penelitian tertentu ada kerjasama dengan mitra, tidak ada tanda tangan mitra, tanda tangan mitra tidak ada materai misalnya, itu salah satunya. Nah, evaluasi substansi ini substansi proposal dilakukan secara online. Nah, ini kemudian untuk skema-skema tertentu ada pemaparan, ada 4 skema setelah katakanlah evaluasi DES ada pemaparan. Oke, slide nanti akan ada. Nah, ini adalah tahapan seleksi dari proposal. Khusus untuk PCP, ya, penelitian calon profesor, itu di samping
apa? Pokoknya administrasi semua, substansi semua, ada 4 skema itu yang memerlukan pemaparan. Yang pertama adalah penelitian calon profesor. Jadi pada penelitian calon profesor itu dilihat lagi oleh reviewer, dibuka lagi skopusnya ada berapa, karena itu kan untuk tahapan menuju guru besar berapa, misalnya kalau ada dua pengusul, yang satu sudah lektor kepala 1 Juni 2020 misalnya, yang lainnya ada lektor kepala 2000 berapa ke di bawahnya. Jadi kalau nilainya sama itu ya diambil yang di bawah kira-kira gitu. Artinya yang makin dekat dengan artinya makin lama di lektor kepala, kalau dilihat dari itu maka lebih berpeluang. Pada sisi lain juga persyaratan persyaratan dari Scopus sebelumnya atau berapa kum sebelumnya, katakanlah apakah dia lektor kepala 400 atau lektor kepala 550 atau lektor kepala 700. Jadi kalau yang 700 dia sudah lama, sudah memenuhi tinggal satu lagi, mungkin peluangnya lebih besar karena pada penilaian terus masuk yang dipertimbangkan. Kemudian yang kedua adalah PUU, ya, penilaian unggulan Indonesia. Kemudian hilirisasi dan inovasi, kemudian yang penelitian PBB, ya, PPB, penelitian profesor berkarya. Itu yang memerlukan pemaparan. Artinya pada proses pemaparan itu juga dievaluasi. Slide. Nah, pada review administrasi apa yang dilakukannya? Kelengkapan dokumen. Ya. Dokumen lengkap tidak? Ya. Dokumen katakanlah tadi mulai dari lembar pengesahan, kemudian sampai terakhir bukan terakhir, CV ketiga katakanlah 3 atau 2 pengusul lengkap tidak? Ada nggak tanda tangan? Kemudian kalau pada penelitian tertentu ada keterlibatan mitra, di mitra tanda tangan mitra ada nggak misalnya tanda tangan dengan materai? Kemudian lampiran-lampirannya itu yang akan dipertimbangkan. Ya. Kemudian juga CV tadi ya, surat pernyataan mitra. Kemudian yang penting laginya saya merah ini adalah perhatikan syarat administrasi skim yang diusulkan. Apa yang menjadi syarat? Di samping itu juga bukan hanya itu, kalau misalnya persyaratan misalnya sudah lektor misalnya, masih mengusulkan AA, itu kan sudah tidak memenuhi syarat administrasi juga. Oke, slide. Nah, ini evaluasi substansi, ya kan? Right? Nah, biasanya sebelum melakukan evaluasi substansi, para reviewer itu ada namanya persamaan persepsi. Jadi dilakukan persamaan persepsi seluruh reviewer yang tugaskan sehingga karena nanti satu proposal secara administrasi diperiksa oleh 2 orang. Kalau tidak salah saya, apabila ada perbedaan antara 1 dengan 2 itu entah 150 atau 100, itu akan masuk reviewer ketiga. Jadi supaya jangan terlalu bias. Jadi akan masuk reviewer ketiga yang akan menengahi. Walaupun tidak dipanggil yang 2 reviewer tadi, akan masuk ketiga kemana dekat kemana gitu. Ya. Kemudian persepsi dilakukan untuk memahami matrik penelitian, menilai sejauh mana. Kemudian ada menilai sejauh mana kemungkinan capaian luaran. Ini nanti berdasarkan CV. Misalnya itu salah satu sub penilaian nanti adalah kemungkinan capaian luaran. Itu kita diskusikan juga. Kemudian memberi komentar pada aplikasi SIM PPM setelah selesai melakukan review. Oke, slide. Ini adalah form evaluasi secara umum. Ya. Nah, beberapa jenis penelitian dan proposal reviewnya menyesuaikan atau berbeda. Ya. Yang pertama adalah relevansi penelitian. Ini poinnya 20%. Ya. Nah, jadi melalui apakah latar belakang tajam, tujuannya baik, analisis urgensi dari penelitian, apakah penelitian ini katakanlah kadang-kadang ada review mencoba memasukkan ke Google, oh ini terlalu udah, ini tidak ada yang yang baru kira-kira gitu ya. Kemudian tinjauan pustaka, referensi pustaka itu 20%. Ini keterkaitan dengan topik penelitian, keterkaitan. Jadi yang kita kutip sebagai sumber referensi utama terkait dengan topik. Kemudian kemutahiran. Kemutahiran juga dikatakan tadi, apalagi di sini katanya ada penelitian kita terdahulu misalnya kita kutip dan berhubungan, maka seorang reviewer tidak akan segan memberi nilai 7 gitu. Jadi nilai 7 ada keterkaitan baru lagi ya. Kemudian metode penelitian, ya, metode penelitian ini termasuk bobot yang paling tinggi. Ada 3 sub dari metode penelitian yang nilai ketepatan dan kejelasan
metode penelitian untuk menjawab tujuan penelitian. Jadi ada tujuan penelitian, apakah ini akan terjawab tidak dengan metode yang kita gunakan. Itu 10% potensi ketercapaian data, kemudian uraian keterlibatan mahasiswa terhadap luaran wajib. Nah, jadi di sini biasanya kita mengungkapkan nanti kalau satu penelitian kita lakukan nanti ada terlibat 2 mahasiswa, si A akan melakukan penelitian tentang ini atau variabel yang dilakukan adalah misalnya variabel 1, 2, misalnya si B 3, 4 dan seterusnya. Kemudian potensi ketercapaian luaran wajib ini 15%. Ya, luaran wajib sesuai dengan jenis skill. Mulai dari asisten ahli sampai ke saya yang WCU nggak tahu apakah nanti menggunakan ini karena WCU itu masih ya, program baru yang sekarang ya, nanti akan disesuaikan mungkin ya. Jadi luaran wajib kalau WCU kan nanti kan bulan 6 sudah tutup buku ya karena LPDP 31 Juni, 31 Juni atau 30 Juni itu sudah tuntas. Jadi kalau untuk WCU itu yang sudah kita lakukan sekarang ya. Jadi tidak mungkin 6 bulan. Jadi mungkin lebih banyak publikasi ya. Luaran tambahan ya. Luaran tambahan kita juga menyebutkan ya. Jadi apakah hak cipta, buku. Jadi dalam proposal ini trik juga ya, apalagi di yang BIMA. Jadi luaran proposal misalnya kita nggak buat luaran tambahan, itu maka kalau proposal itu akan kurang nilai 5. Ya. Kalau 5 7 kali 7 udah 70 kurang nilai. Kalau tidak ada luaran tambahan. Ya, kalau kita nggak buat tidak ada luaran tambahan pada meja ini, maka nilainya 0. Jadi 5 kali 0 0. Nah, jadi mungkin ya bisa saja nih kita buat apa misalnya hak cipta atau kita buat modul dari ini sehingga nanti pada monef akan terlihat bahwa itu sudah ada luaran tambahan. Nah, kelayakan 15%, ya, biaya justifikasi anggaran sesuaikan nanti berapa untuk untuk honor. Yang pasti kita dapat honor, ini nanti beberapa yang terlibat misalnya pengumpul data, ya, mengolah data itu masih diperbolehkan. Ya, kesesuaian dengan latar belakang dan dengan kesesuaian latar belakang tim IT dengan topik penelitian. Itu juga lumayan besar. Artinya 2 atau 3 yang terlibat penelitian itu sesuai enggak. Nah ini yang di bawah adalah, jadi waktu kita review itu kita akan kasih nilai mulai 1 sampai 7. Slide. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan yang dapat mengurangi nilai. Silakan, slide. Nah, di SIM PPM itu, ya, di SIM PPM itu ada 4 item yang bisa mengurangi nilai proposal kita. Yang pertama adalah riwayat luaran penelitian atau pengabdi 2 tahun terakhir. Itu bisa di-track. Ya. Jadi seorang peneliti itu bisa melakukan tracking, atau siapapun yang bisa masuk ke SIM PPM, bisa tracking. Misalnya tahun sebelumnya dia dapat penelitian, tahun ini 2 tahun sebelumnya dapat penelitian, tahun kemarin juga dapat, yang 2 tahun sebelumnya misalnya skim apa misalnya lektor kepala, ada nggak dia di Skopus atau di PTM, ada nggak di Sinta 2. Nah itu akan dilihat, kalau tidak ada maka akan terjadi pengurangan nilai 30%. Nilai total 700, maka kalau ini satu aja berkurang, maka bisa dipahami awalnya mungkin 500 diadakan keseluruhannya. Nah, similarity, ya, plagiasi. Plagiasi ini sudah kita buat, bukan kita, dibuat tapi 30%, karena itu ada tabel ya. Tabel itu pasti akan sama dengan pada sisi lain kadang-kadang 20%. Itu sudah dipertimbangkan karena ada tabel-tabel yang mungkin sebelumnya banyak sama dengan bidang sebelumnya, maka dibuat ini ya. Kalau lebih 30% itu akan pengurangan nilai 10%. Jadi oleh karena itu untuk melakukan ini bagaimana caranya? Sebelum disubmit dicoba dulu dilakukan uji similarity sehingga 10% tadi tidak akan berkurang. Kemudian format citasi tidak sesuai. Ya, jadi ini juga akan mengurangi nilai 5%. Ya. Kemudian isu citasi kadang-kadang karena tidak menggunakan aplikasi pustaka sampai 15 pustaka, kita lihat yang dikutip cuma 6. Ya, karena tidak menggunakan ya Mendeley, EndNote, Zataru dan sebagainya. Itu juga membuat nilai kita berkurang. Slide selanjutnya. Ini contoh kasus ya. Ini ada judulnya di atas ada. Ya. Jadi luaran, jadi ada penelitian tesis mahasiswa PTM. Jadi
apa namanya ini potensi keterlaluan ini dilihat dari track semua peneliti, ada dosen pengisi apa pembimbing yang mengusulkan itu bagus ya. Kita memberikan nilai 6 ya, bobot 6. Kemudian luaran tambahan karena jika bagus kita berikan nilai maksimum juga. Biaya juga 7, bla bla dan seterusnya. Terusnya ini dari di SIM PPM ya. Slide. Nah, ini rupanya di luaran penelitian yang sebelumnya itu tidak terpenuhi. Maka apa yang terjadi? Jadi nilai awalnya itu 655 dari hampir 700 dari maksimum, terjadi pengurangan 196, sekian. Nilainya hanya 458. Nah, itu artinya proposalnya cukup bagus, tapi track record si peneliti itu yang membuat dia proposalnya jatuh. Sehingga ketika katakanlah di akhir nanti sudah diurutkan mana nilainya itu yang ini berapa yang didanai tidak masuklah proposal ini misalnya. Itu yang sering kita temukan. Ya. Jadi proposal ini cukup bagus, tapi ya, tadi ya. Jadi oleh karena itu eh, 4 hal yang bisa mengurangi nilai kita, mudah-mudahan bisa kita hindari. Ya. Nah, jadi kalau sekarang misalnya ada penelitian yang misalkan 2-3 tahun terakhir, luarannya sudah ada, kita input aja ke SIM PPM sehingga ketika di tracking nanti oleh si pemeriksa proposal itu sudah capai, maka itu tidak dimiliki lagi. Slide ada? Oke, mungkin itu saja penyampaian dari saya karena awalnya tadi kan penilaian proposal, ada juga sedikit. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Dr. Mudasir MKS. Adapun agenda selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin karena keterbatasan waktu kita batasi untuk 2 atau 3 pertanyaan saja. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh mengangkat tangan kemudian memperkenalkan diri dan langsung saja menunjukkan pertanyaannya kepada siapa. Baik, untuk Bapak yang di depan dulu ya mungkin. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksan dari TDMRC dan FK. Ada 2 pertanyaan, satu ke Bu Okta, satu ke Pak Mudasir. Terkait dengan proposal koneksi tadi memang ya saya tidak melihat jumlah grantnya ya, tetapi memang sangat menarik dan begitu saya tahu Prof Samsidik mau masukin, Prof Taufik maksud, jadi kami jadi minder kami. Ada Prof Heru juga tadi saya lihat. Tapi ya kita Bismillah aja lah, kita coba aja siapa tahu memang takdirnya begitu ya, seperti Bu Okta tahun berjalan. Yang kami khawatirkan sebenarnya partnership-nya. Jadi saya baca juga sekilas di panduannya tadi malam bahwa submission yang diinginkan itu adalah keinginan kedua institusi. Jadi kita ingin mengajukan itu, partner dari Australia juga ingin mengajukan itu. Nah, pertanyaannya ada 2. Satu, apakah legitimasi partnership itu harus ditunjukkan dengan dokumen, artinya harus ada MOU terlebih dahulu, atau bagaimana dia tahu bahwa kita sudah berpartner dengan partner Australia itu? Karena ini baru kenal doang nih, belum ada jejak digital atau jejak kerjasama sebelumnya. Satu. Yang kedua, siapa yang berhak mensubmit? Apakah kita atau pihak Australianya? Itu aja Bu Okta, terima kasih. Kedua, terakhir untuk Pak Mudasir, tadi Pak ada seperti warning itu kepada kami bahwa apabila track record Anda di penelitian sebelumnya tidak baik, dengan kata lain belum publish misalnya, kalau outputnya adalah publikasi,
maka akan dipotong 30%. Pertanyaan kami, berapa lama berlakunya? Apakah misalnya tahun lalu saya submit, lalu belum publish, tahun depan saya masukkan lagi, dipotonglah 30%. Seandainya tahun depannya lagi saya masukkan lagi, apakah akan dipotong juga 30% selama itu belum publish? Artinya seumur hidup akan merah atau dia berlaku di awal saja. Mungkin itu saja. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja mungkin untuk pertanyaan pertama. Terima kasih Pak. Langsung saja dijawab oleh Ibu Okta. Baik, mohon maaf. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak yang di belakang, boleh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Reza dari Teknik Sipil Syakola. Pertanyaan pertama tadi mungkin terkait koneksi. Itu jenis outputnya apa ya, Bu, kira-kira? Nah, lalu pertanyaan selanjutnya mengenai ICR yang WCU itu apa? Besaran RAB dan isi dari RAB-nya tuh ada gambaran nggak? Kira-kira apa yang harus kita input? Dan submit-nya juga via SIMPPM. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi pertanyaan untuk Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Prof. Mudasir, Bu Okta, dan Ibu kita, Bu Sulastri. Terima kasih atas informasinya yang cukup memberi semangat ya bagi teman-teman dan bagi saya sendiri. Ada satu pertanyaan kepada Bu Okta. Pertanyaannya cukup teknis. Apa yang boleh dan tidak boleh didanai di koneksi ini? Ya itu. Kemudian untuk Bu Sulastri terkait dengan pengabdian, Bu, yang berbasis apa tadi? Gampung. Ya. Gampung binaan ya. Gampung binaan itu apakah harus kita lakukan aktivitas itu di gampung yang sudah ditentukan USK atau ada gampung lain di sekitar wilayah berapa 60 km radius ya dari kampus kita yang sebelumnya sudah kita lakukan beberapa intervensi begitu. Saya kira itu saja. Terima kasih. baik, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Mungkin langsung saja dari cakupan keseluruhan pertanyaan untuk pertama sekali akan dijawab oleh Pak Mudasir. Oke, baik, terima kasih. Ada satu pertanyaan dari ke saya ya, walaupun tadi ada pertanyaan dari Pak Reza tentang WCU. WCU nanti akan dijelaskan secara detail nanti oleh Bu Okta juga ya, karena 3-4 hari yang lalu baru saja Pak launching, termasuk Bu Okta adalah narasumber pada waktu itu. Nah, ada satu pertanyaan, berapa lama, apakah misalnya gini, berapa lama itu yang menjadi dasar bagi penilaian proposal selanjutnya bila apa tadi luaran sebelumnya belum terpenuhi. Ya? Tahu saya 2 tahun. Ini sama seperti Dikti. Saya Dikti termasuk 2 tahun lalu saya termasuk bukan di blacklist, maksudnya merah. Karena waktu itu saya ada PDD, penelitian disertasi doktor. Jadi pada waktu COVID, jadi penelitian tidak jalan secara maksimal sehingga luaran di akhir sampai ke tahun sebelumnya juga belum ini. Tapi sekarang dari 2 yang kita masuk ke luaran, 1 proceeding, satu jurnal. Kalau sekarang saya sudah upload ke Bima, lalu ada 2 jurnal internasional bereputasi, 2 Q2 dan 1 proceeding IP Scopus. Ya, jadi setahun lalu saya kalau masukkan itu tidak bisa masuk, ya, jadi karena COVID, jadi kita ingin membantu mahasiswa, tapi memang di luar hal yang di luar ini prediksi kita, jadi COVID, ada penelitian klinik, ya, pada pasien yang dermatitis atopik, ya, pasien tidak mau datang, anak-anak nggak mau datang ke rumah sakit sedang COVID, itulah yang menyebabkan luaran tidak tercapai pada waktu itu. Tapi sekarang kita sudah submit
malah ada haluaran 1. Ya. Nah, oke, kembali tadi juga di Unsyah juga demikian setahu saya, karena 2 tahun terakhir. Artinya 2 tahun terakhir, artinya kalau katakanlah tahun ini kita ya belum memenuhi syarat, mungkin 3 tahun ke depan kan 2 terakhir, yang terakhir itu nggak ada lagi. Artinya setelah setelah artinya idealnya kan kita sudah menjanjikan luaran sebelumnya. Jadi kapanpun keluar, kita submit walaupun tadi itu tidak menjadi tidak menjadi pertimbangan lagi karena 2-3 tahun lalu ke belakang mungkin tidak menjadi pertimbangan, tapi karena itu sudah kita janjikan di proposal sebelumnya, kita juga submit ya. Kalau di panduan di aplikasi itu tracking luaran 2 tahun terakhir. Jadi kalau 2 tahun terakhir itu yang jadi kalau belum terpenuhi, artinya yang sekarang, misalnya yang kemarin baru selesai Desember itu belum jadi pertimbangan. Artinya kalau yang 2 sebelumnya, yang ini kan baru kemarin. Jadi yang baru kemarin, artinya mungkin tahun ini seperti janjikan, mungkin bisa dilihat juga pada waktu Monev terakhir atau pada waktu seminar akhir, atau yang sering kita lakukan adalah para poster itu kan ada laporannya juga sampai di mana. Nah, jadi kalau dilihat dari panduan 2 tahun terakhir. Ini demikian untuk WCU, ya, sangat berkompetensi menjawab adalah Bu Okta. Baik, terima kasih Prof. Mudasir, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bertanya. Saya coba jawab pertanyaan Dr. Ihsan. Yang pertama, jangan patah semangat, justru nggak ngaruh ya mau berapa proposal karena tetap penilaian itu dari kualitas proposal, jadi tidak dibatasi mau kalau bisa 10 proposal dari USK tuh lolos semua gitu ya. Makanya saya dorong gitu. Jadi saya nggak nganggap Bapak Ibu ini sebagai saingan, tapi saya anggap sebagai penyemangat ya, biar banyak gitu proposal dari USK. Kemudian terkait dengan partnership sebelumnya seperti yang saya sampaikan, kali ini nggak diminta sama sekali. Jadi inilah keuntungannya. Meskipun Bapak Ibu tidak pernah punya kolaborasi sebelumnya dengan mitra di Australia, gak apa-apa. Yang penting tipsnya adalah jangan cari profesor yang H-indeksnya terlalu tinggi atau gimana, karena ini nggak minta itu. Kolaborator saya yang di mitra itu Dr. Koni, Prof udah tahu ya, gimana Dr. Koni enaknya ya Zat ya, gimana santainya, dia cepat respon, karena masih muda, kami sama-sama fresh graduate, kami sama-sama ketemu waktu konferensi Brisbane, terus ngerasa klik aja, jalan bareng, jadi enak gitu, cari mitra yang seperti itu, karena yakinlah Bapak Ibu kalau kita milihnya itu profesor yang high class segala macam, kita nanti menderita gitu saat menjalankan programnya. Jadi karena di sini nggak diminta syaratnya, tapi kalau bisa memang yang doktor ya, cari aja yang baru-baru. Nggak perlu, nggak diminta bahkan ya. Untuk tahap EOI ini nggak diminta. Kalau dulu kan ada ya, makanya saya tampilkan link segala macam gitu. Jadi kali ini nggak diminta, tapi tadi pertanyaan yang selanjutnya adalah siapa yang bisa submit? Ya harus dari USK dong ya. Kalau nggak rugi sosialisasi ini. Karena siapapun boleh sebenarnya baik dari Indonesia ataupun dari Australia boleh ya. Terus kan maksudnya sama-sama menjadi topik yang memang interest kita kedua belah pihak. Ya kalau bisa Bapak Ibu yang mendominasi gitu. Jadi sebenarnya curhat saya nih ya, tahun lalu tuh saya lagi overload banget dan memang nggak tertarik sama sekali untuk koneksi. Tiba-tiba Koni hubungi saya, kita harus masukin ini. Dia cuma ngomong gitu doang, tapi bebannya tuh dilimpahkan ke saya gitu. Jadi makanya saya bilang nggak apa-apa, oke idenya dari kita, terus kita share ke mitra kita gitu. Jadi tetap harus meskipun ini kemitraan, tapi ya kita yang maksudnya inisiasi idenya tuh apa segala macam. Dan waktu awal EOI itu kami propose-nya itu di dua negara gitu. Jadi program kami implementasi di Indonesia dan Australia. Jadi sangat-sangat ambisius programnya. Sampai akhirnya ketika kami diundang ke stage 2, kayaknya nggak mungkin deh dalam 1 tahun gitu ya di 6 lokasi gitu loh. 3 provinsi di Indonesia dan 3 istilahnya apa kalau di sana tuh? Ya pokoknya 3 daerah gitu di Australia, dan itu nggak mungkin. Akhirnya di stage 2 kami revise jadi hanya di Indonesia gitu karena programnya 1 tahun. Jadi jadi saran saya Bapak Ibu yang lead, Bapak Ibu yang mendominasi, cari mitra yang enak diajak komunikasi, yang masih muda gitu ya. Kemudian pertanyaan Pak Reza, output koneksi ini dia nggak ada minta mensyaratkan publikasi Scopus bla bla bla, enggak gitu. Karena kan tadi dia sebenarnya kan yang Scopus main itu hanya Indonesia ya. Kalau kita enggak, tapi hati-hati juga ya, karena kadang-kadang
kayak mitra di Griffith ini kan saya ajakin yuk publikasi yuk, tapi ini jurnal Scopus Q3. Oh sebentar ya, saya harus minta izin dulu ke atasan apakah boleh publish di Scopus Q3 karena mereka hanya dibolehkan publish di Scopus Q1, Q2 gitu juga. Jadi itu, tapi itu sebenarnya nggak disyaratkan di koneksi. Intinya 3 tadi aja, partnership, GETSI mainstream responsiveness-nya ya, dan impact terhadap policy atau teknologi gitu. Kalau saya karena waktu itu lebih ke impact ke teknologi, jadi makanya kita buat dashboard bla 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 itu kan, jadi ke situ. Jadi outputnya ya dashboard kalau kami gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau lebih ke policy ya silahkan. Yang penting nanti bisa dijelaskan bagaimana knowledge to policy, knowledge to innovation-nya itu dipaparkan di apa namanya di proposal. Kemudian terkait International Collaborative Research Grant yang World Class University, ini sebenarnya kebetulan saya yang buat panduan bersama Prof. Heru, nggak ada ya, ada Prof. Heri juga dan teman-teman, ada Pak Yuda juga di ini. Jadi sebenarnya itu kalau yang visiting scholar itu lebih ke WCP like, kalau International Collaborative Research ini kayak penelitian high index gitu. Kita harus ada mitra dari luar negeri. Cuma yang membedakan pertama dari segi biayanya ya. Mohon maaf Bu Sulastri, lagi-lagi ini kok ini dana oriented ya. Kalau PHI itu kan sekitar 50, kalau ICR ini 85 kalau nggak salah saya. Dan itu memungkinkan kita sebagai peneliti untuk pergi ke institusi mitra. Itu salah satu bedanya juga. Jadi kita ada peluang untuk jalan-jalan. Tapi tidak meminta mitra kita dari luar datang ke sini. Karena kalau yang timbal balik itu yang skema visiting scholar. Kalau yang research memang research dan memungkinkan kita pergi ke sana misalnya untuk analisa data, untuk misalnya mau diseminasi atau lain-lain boleh gitu ya. Ya, submitnya via SIM PPM karena ini skema penelitian. Jadi walaupun ada program equity yang lain dan belum launching karena kita masih menunggu SK dari rektor, tapi dalam waktu dekat insya Allah akan launching juga. Kalau skema yang lain nanti submitnya di websitenya WCU, Pak Yuda yang ngembangin. Kemudian pertanyaan terakhir dari Prof. Ella, sebenarnya di tahap pertama ini tidak ada diminta budget, tapi itu di tahap kedua. Jadi memang praktis tahap 1 ini simple banget, tahap 2 yang bikin keriting. Dian, Z gitu ya. Ya teman-teman ini yang harus keliling ke universitas itu ada namanya due diligence checklist bla 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 itu yang sangat-sangat administratif dan aduh bikin pusing, tapi nanti kalau Bapak Ibu lolos tahap 2 nanti saya share lah gitu gampang. Jadi udah dikumpulin semua dalam link-linknya termasuk terkait dengan RAB. Mereka juga sangat detail terkait komponen-komponen apa yang tidak boleh itu sudah ada juga di Excel format yang memang kita minta untuk isi. Yang jelas honor boleh. Dan bisa 8 digit. Hah? Oh, internasional. Prof. Samsidik udah ini. Asal kita bisa justifikasi. Karena di sebelah kolom itu ada justifikasinya. Kenapa angkanya segini gitu kan. Waktu awal di proposal saya kan pakai rate nasional dong ya. Terus pas dari Griffith kan masukin rate-nya, oh kalah banget. Yang mikir kita segala macam gini gitu kan. Akhirnya ya udah kita coba buat tapi harus ada justifikasi. Intinya sih itu. Jadi kalau saya masukin lah semua, nggak hanya gaji, ada remun, ada apa-apa gitu semua dimasukin. Intinya agar klaim rate-nya apa namanya rate-nya itu bisa di ini ya disertifikasi. Ada detailnya sih apa-apa aja yang nggak boleh. Kayak misalnya apa ya beli mobil, ya iyalah nggak boleh ya beli. Nggak maksudnya untuk operasional project gitu, nggak boleh. Jadi adalah beberapa ya double payment nggak boleh. Terus sewa gedung nggak boleh, nah, kayak gitu-gitu nggak boleh ya. Nah kalau ini di sini ada sih purchase of laboratory equipment or any other equipment eligible for funding under, kayaknya nggak boleh, nggak boleh. Jadi ada beberapa kriteria, tapi enggak ini kalau nggak bermasalah. Mungkin itu terima kasih, mudah-mudahan semangat ya Bapak Ibu. Yuk kita semuanya submit expression of interest-nya. Saya kembalikan. Baik, terima kasih untuk Bu Okta atas jawaban pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya itu akan dijawab oleh Bu Sulastri. Terima kasih. Ini Bu Ella ya menanyakan tadi pengabdian berbasis kampung binaan itu apakah harus digampung yang sudah ditentukan USK di 4 kecamatan tadi. Di panduan sudah kami jelaskan bahwa lokasinya itu boleh
dengan kampung lain yang sudah pernah kerjasama dengan USK. Jadi sudah punya track record dia kerjasama dengan USK sebelumnya. Jadi bukan kampung baru yang kita sentuh gitu ya. Kemudian tadi ada pertanyaan Pak Ihsan, mungkin saya bantu tambahin sedikit Dr. Ihsan ya, tentang tagihan publikasi. Pada pengusulan proposal kan semua ada menulis output ya. Outputnya ada yang misalnya publikasi pada jurnal terindeks kognitif misalnya membuat di sana. Jadi itu yang akan ditagih gitu ya. Ditagih bukan hanya berkaitan dengan penilaian pada proposal 2 tahun setelahnya, tapi ini berkaitan juga dengan pertanggungjawaban keuangan. Ya, jadi ini kita belum diminta data Bapak Ibu ya. Kalau kemarin ini mungkin di luar proposal ini ya. Tahun yang lalu kita semua data di sistem tentang penggunaan anggaran itu diminta oleh kantor pajak apa namanya? Bukan. Ya kantor pajak lah, apa? DKPP. Ya, dari sistem tuh tarik ke sana. Temu Bapak Ibu. Ada pelaporan keuangan kita. Misalnya contoh nih, misalnya contoh. Saya dapat proposal mengusulkan pembelian H2SO4 sekian liter. Nah, pada pelaporan tidak ada penggunaan dana H2SO4. Mereka nanya, kenapa bisa berubah? Nah, kalau H2SO4 misalnya beli 1 liter 1.600.000 itu kena pajak. Nah, pada pelaporan itu enggak ada. Kenapa? Jadi akhirnya kita waktu itu harus ada pertanggungjawaban tagihan pajak itu sampai berapa ratus juta gitu. Yang harus nanggung itu sebenarnya peneliti gitu. Tapi setelah ketemu kita bolak-balik tuh harus mengurus itu, negosiasi dan mereka memberikan alasan segala macam. Nah, itu kita waktu tahun yang lalu itu yang diminta data, itu kita masih sampling audit. Baik pajak maupun keuangan. Untuk ke depan tidak lagi menjadi sampling audit, tapi kita menjadi target audit. Jadi mesti hati-hati dengan pengusulan dana. Misalnya mengusulkan dana publikasi, submit di jurnal Q1, misalnya dananya X lah, misalnya 20 gitu kan. Waktu pelaporan kan buat pertanggungjawaban mutlak. Dana itu akan dipergunakan tapi dalam proses untuk submit. Artinya dana itu masih disimpan loh, belum bayar. Nah, setelah berjalan waktu 1 tahun, 2 tahun, bisa saja nanti 5 tahun ke depan tagihan itu diminta. Nah, kalau belum ada masuk dalam sistem, itu harus mengembalikan dana kemudian hari. Nah, itu mesti berhati-hati dengan tadi ketika kita menulis submitnya berapa, anggarannya berapa. Kalau belum ada realisasi, dana itu harus disimpan dulu. Nah, kalau sudah ada realisasi itu masuk ke sistem. Kalau enggak nanti kita khawatirnya begitu sekarang, ya. PTNBH tidak menjadi sampling audit lagi, tapi menjadi target audit per orang gitu nanti. Demikian saja barangkali ini tambahan sedikit di luar ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Sulasri dan pemateri lainnya yang sudah menjawab pertanyaan dari audiens. Karena batasan waktu, kita cukupkan untuk pertanyaannya ya Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan lanjutan itu bisa ditanyakan di belakang stage kalau pematerinya bersedia. Baiklah, sudah sampai kita di akhir penghujung acara kita pada hari ini. Saya selaku MC mengundurkan diri, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.